Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat kembali belajar bersama, yang mana pada kesempatan kali ini kita setelah kemarin sempat kita untuk online ya, offline, akan tapi sekarang online lagi karena PPKM. Jadi kita lanjutkan dulu secara online. Adapun Ustadz ini sesuai dengan bukunya ya. Nah, untuk kalau misalkan pada tahun kemarin atau tahun ajaran kemarin kita kalau online kita selalu memakai PDF ya, PDF. Akan tapi pada kesempatan kali ini itu kita tidak ada PDF-nya, jadi kita memakai kitab Tarikhul Islam, karena pada hakikatnya kita belajar sejarah ya, sejarah yang mana sejarah itu disebutkan sejarah di jadwal itu untuk formalitas kepada pendidikan negara ya, akan tetapi pada hakikatnya kita belajar sejarah Islam atau Tarikhul Islam, Tarikh al-Islami ya, atau sering kita sebut Sirah Nabawiyah ya, Sirah Nabawiyah, yang mana pada kesempatan kali ini kita belajar sirahnya atau belajar tarikh Islamnya itu menggunakan kitab silsilah dari Libya ya. Ini silsilah Ta'limul Lugawiyah Tarikhul Islam. Kita belajar Islam walaupun ini bukunya walaupun ini bukunya pada hakikatnya belajar bahasa, akan tapi kita lebih fokus ke tarikhnya karena kita belajarnya tarikh, akan tapi memakai buku ini jadi sekalian belajar bahasa Arab dan tarikhnya ya. Untuk kesempatan kali ini kita masuk langsung ke bab pertama, yaitu halaman 17. Untuk karena sebentar ya. Karena pada pertemuan kemarin kita hanya pembukaan, perkenalan ya, perkenalan sirah, dan dikarenakan semua belum ada bukunya, jadi kita pada pertemuan kemarin nggak masuk kepada pembahasan. Dan sekarang semoga semua udah ada bukunya. Kalau nggak ada, silahkan didikte, ditulis artinya jika memang mau belajar ya. Maka bagi yang ada bukunya, kita langsung membahas kepada bukunya. Ya, di sini halaman 17 ya. Pembahasan bab pertama, di sini ada peta. Kenapa? Karena kita nanti akan belajar letak geografi dari Arab. Karena kita akan membahas tentang benua Arab ya. Kenapa Arab? Karena Arab lah dia awal dari sirah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad dilahirkan di Arab. Jadi sirah kita bahkan sebelum lahir Nabi Muhammad, sirahnya sudah
berlatar belakang pada Arab, ya, atau berlatar negeri Arab. Jadi kita masuk pada pembahasan negeri Arab ini. Silahkan dibuka halaman 17. Kita lihat di sini halaman 17, al-halatu fil jaziratil arabiyyah. Al-halah artinya al-halah artinya keadaan. Al-halah fil jaziratil arabiyyah. Al-halah di benua Arab. Jazirah itu benua. Lihat di sini ada beberapa kalimat jadidah, kan, tapi kalimat jadidah ini nggak kita baca, kita langsung kepada tarikhnya. Kenapa? Karena nanti kita kalimat jadidah ini akan disebutkan semua di dalam tarikh ini dan akan kita artikan juga. Jadi nanti kedua kali. Dan kita juga pada asalnya nggak fokus kepada bahasa Arab. Kenapa? Karena kita belajar tarikh, bukan belajar bahasa Arab. Nah, hanya saja kita memakai buku silsilah Arabiyah ini. Jadi kita fokus ke sirahnya saja. Ya, di sini awalan al-mauqi was-sakan. Al-mauqi was-sukan. Al-mauqi was-sukan artinya bukan asakan, as-sukan artinya tempat dan penduduk dari negeri Arab tersebut. Taqa'u Sibhul Jazirah atau artinya negeri Arab ini setengah dari negeri Arab, setengah dari benua Arab ini atau pulau Arab ini. Taqa'u Sibhul Jaziratil Arabiyyah, ya, setengah dari jazirah Arab ini, benua Arab ini, fit tarafil junubiyyi al-gharbiyyi, setengah dari pulau Arab, maksudnya jazirah ini pulau, ya. Pulau Arab ini fit tarafil janubi, tarafil janubi itu di sisi janub itu selatan, ya. Al-Ghorbi itu barat, selatan barat, ya. Di sisi selatan barat min qarati Asia, ya, termasuk ke dalam benua Asia. Jadi Arab ini, pulau Arab ini setengahnya masuk kepada benua Asia. Walaupun mukanya nggak kayak orang Asia, ya, kayak orang Arab, tapi ini masuk kepada benua Asia. Wa yahudduha minal gharabil bahrul ahmar. Wa yahudduha minal gharabil bahrul ahmar. Dia dihitung, ya, sebagian dari Asia ini dihitung atau dibatasi dari sisi barat Laut Merah. Jadi Laut Merah ini ada sisi baratnya, ya. Laut Merah ini ada sisi baratnya. Nah, sisi baratnya itu adalah termasuk dari Asia. Wa min syarqil khalij al-arabi, maksudnya adalah dari sebelah timur Khalij al-Arabi. Khalij al-Arabi itu adalah Teluk Arab. Dari kanannya, dari sisi baratnya dia dibatasi oleh Laut Merah, dan dari sisi kirinya atau dari sisi timurnya, dari barat. Sekarang dari sisi timurnya itu dibatasi oleh Al-Khalijul Arabi, maksudnya Teluk Arab. Jadi ada Teluk Arab dia, ya, Teluk Arab. Wa Khalijul Amman, jadi ada juga Teluk Arab, ada Teluk Amman, atau
Amman ini artinya Oman ya, Teluk Oman. Jadi dia berada di negeri Oman ya. Wa min junubil muhit wa minal junubul muhit al-hindiyyu wal bahrul arabiyyu ya. Dan dari sisi junub ya, yaitu adalah selatan ya, maka dibatasi oleh dibatasi oleh al-muhitu wa minal junubil muhitu al-hindiyyu wal bahrul arabiyyu. Maksudnya dari sisi selatan tadi ditarik garis atau dibatasi oleh Bahrul Arabi atau Bahrul Hindi, Samudra India ya, Samudra India. Nah, baru setelahnya Waminasimal utara, dari sisi utara. Nah, maka dari sisi utara itu adalah Badiyatus Syam wal Iraq. Badiyatus Syam itu adalah pedalaman orang Syam dan Irak. Nah, itu dia. Dari pulau itu yang mana tadi dibatasi oleh Laut Merah, kemudian teluk dari sisi sebelahnya lagi, dari sisi baratnya tadi Laut Merah, dari sisi timurnya Teluk Arab atau Teluk Oman, kemudian dari sisi selatan itu adalah Samudra Hindia, kemudian dari sisi utara adalah Badiyatus Syam wal Iraq, pedalaman Syam dan Iraq. Wahia mantiqatun wasi'atun tuluha minas simali ilal janub yazidu ala alfai kilometrin ala alfai kilometrin ya, lihat di sini. Dan mantiqah atau letak kekuasaan atau negara atau teritori dari pulau ini itu sangat luas ya. Dari utara, dari selatan ke utara, dari Laut Hindia ke Badiyatus Syam itu bisa mencapai 2000 ya. 2000 km. 2000 itu sangat banyak, sangat luas ya. Amma arduha, adapun lebarnya dari minasyarqi ilal gharbi, dari barat ke timur atau timur ke barat, yazidu ala alfin wa khamsi mi'atin kilometran ya. Ya, di sini dia melebihi dari 1500 kilometer ya, minal kilometran ya di sini. Jadi kesimpulannya kalau teritorinya atau letak alam ini secara geografi bahwasanya dia dikelilingi oleh, tadi sudah kita sebutkan beberapa kali ya, oleh Laut Merah, teluk, kemudian sebelah sana teluk Arab atau teluk Oman, kemudian dari sini dari selatan itu adalah Laut Hindia, Samudra Hindia, kemudian di sana adalah Badiyatus Syam. Nah, panjangnya itu 2000 km, sedangkan lebarnya adalah 1500 km, sangat luas ya. Waisa fi sibhil jaziratil arabiyyah anharun, dan tidak ada setengah dari jazirah Arab itu tidak ada sungai. Jadi hanya laut, dikelilingin laut saja, tapi tengah-tengahnya itu tidak ada sungai setengahnya. Maksudnya sedikit sungai itu. Wa mu'zamuha sahara ta'tamidul hayatu fiha alal matar, dan paling banyak tempatnya atau paling luas atau dominannya adalah Sahara. Sahara itu adalah padang pasir yang panas ya. Bukan kayak kita banyak sungai, tidak, tapi padang pasir yang panas
ta'tamidul hayat, yang mana kehidupan itu bergantung fiha alal matar, yang hanya bergantung pada hujan. Kalau ada hujan dia ada sumber air, kalau nggak ada berarti kekeringan. Bahwa qalilun illa fi, dan hujan ini juga sedikit kecuali fi junub, illa fil junub fayaksur ahyana. Nah, adapun pada junub, ya, pada sebelah selatan tadi, ya, sebelah selatan tadi di samping Samudra Hindia tadi, maka itu banyak hujan terkadang, ya. Waqad sakanal arabul jazirata mundu qadimiz zaman. Nah, sekarang kita lihat kepada sukannya atau penduduk-penduduknya. Ya, lihat di sini bahkan penduduk-penduduk Arab, ya, penduduk-penduduk dari orang Arab, maksudnya Pulau Arab. Orang-orang Arab ini telah berdomisili atau tinggal mukim di pulau Arab tersebut mundu qadimi zaman, dari zaman dahulu, ya, dari zaman dahulu. Sebentar. Wa minhumul arabul ladzi bada ba'duhum, di antaranya adalah orang Arab yang telah badui, maksudnya dia telah pedalaman, ya, di hutan-hutan atau di padang Sahara, ya, pedalaman, orang-orang pedalaman. Ya'rifuna bil arabil ba'idah. Nah, bahkan di zaman dahulu kala, ya, zaman dahulu kali, nah, ada orang-orang Arab Badui yang mana dia sebut al-arabul ba'idah. Jadi dari kalangan Arab itu ada namanya Arabul Ba'idah. Apa itu Arabul Ba'idah? Ya, dia disebutkan mislu adin wa qaumi nuhin alaihi salam wa samuda qaumun nabi salihin alaihi salam. Ya, di antaranya adalah kaum Ad. Kaum Ad ini kalau kita lihat yang bisa memahat gunung menjadi istana, ya. Wa tanhitunal jibala buyuta. Allah SWT berfirman, wa tanhitunal jibala buyuta, dan kalian mengikis atau memahat gunung yang besar itu menjadi istana. Maka kita lihat kalau peninggalan di Arab itu istana-istana dari batu, ya, tidak dibuat tapi dipahat. Kalau kita istana dibuat pakai batu disusun. Kalau ini tadinya gunung dipahat menjadi istana, jadi sangat besar. Cuman kaum Ad yang bisa begitu, ya. Sampai sekarang tidak ada yang bisa memahat gunung menjadi istana, ya. Cuman kaum Ad, yang mana dengan kemampuan mereka, intelektual mereka yang sangat tinggi, kemudian mereka sombong dan diberikan azab, ya. Dan mereka tidak mengikuti kaum Nabi Hud. Wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Qala wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Afala tattaqun. Ya, di sini dan Allah SWT berfirman, dan ketika kaum Ad, yaitu dan kaum Ad yang mana kami utus kepadanya Hud, Nabi Hud. Nah, Nabi Hud mengatakan, sembahlah Allah karena tidak ada sembah yang berhak disembah oleh kalian kecuali Allah. Afala tattaqun, tidaklah kalian bertakwa? Itu dia. Kemudian kelanjutannya waqala alladziina istakbiruna min qaumihim, dan banyak yang mencela Nabi Hud. Itu dia.
dari kaum Ad ini. Banyak yang sombong. Kemudian Samud. Samud ini adalah kaum Samud. Ya, kaum Samud ini adalah kaum Nabi Soleh, ya, bukan kaum Nabi Lut, tapi kaum Nabi Soleh. Ya, kalau kaum Nabi Lut nanti yang dibalik. Tapi kaum Nabi Soleh ini adalah kaum Samud, yang mana Allah turunkan utus kepadanya Nabi Soleh dengan cobaan apa? Dengan cobaan onta. Nah, yang mana onta itu kata Nabi Soleh jangan dibunuh, maka mereka membunuh onta tersebut. Sebenarnya itu adalah onta Allah dan mereka kena azab karena itu, ya. Wa ila Samud akhahum Salihah. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan sama, ya. Ketika kaum Nuh kami utus Saleh, kemudian dia menyeru bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan maka mereka mengingkari Nabi Saleh dan malah menantang dengan membunuh ontanya Nabi Saleh, ya. Kemudian mereka diazab dengan itu. Itu di Arabul Baidah. Jadi lama sekali sudah ini, ya. Arabul Baidah ini sudah lama sekali di Arab, yaitu zaman-zaman para nabi. Karena kita tahu bahwasanya Arab itu adalah tadi anak cucu Nabi Ibrahim. Ya, wa amal Arabul Baqiyah, adapun Arab Baqiyah, Arab Baqiyah itu berbeda dengan Arab Baidah. Arab Baidah itu udah Baduy, udah lama kali. Kalau Arab Baqiyah itu baru, ya. Nah, yang mana di sini adalah bangsa Quraisy yang tinggal di Mekah, yaitu di Ka'bah. Maka Arabul Baqiyah ini yang qasimu ila qismain kabirain, terbagi dari dua kubu yang sangat besar, yaitu Arabul Qahtaniyah dan Arabul Adnaniyah. Qahtan itu Arab Qahtan, dari suku Qahtan. Kalau Adnan dari suku Adnan. Dan Adnan ini adalah kakek yang keberapa, ya. Adnan kakek yang paling tua. Maksudnya kakek yang paling tua dari keturunan dari nasab Nabi Muhammad. Jadi dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib sampai ke Adnan ini, maka disebut Arabul Adnan. Nah, baru Adnan ini nanti dia bersambung nasabnya sampai ke Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi salam, ya. Adnan ini baru nanti dilahirkan Nabi Muhammad. Wal Arabul Qahtaniyah, kita sebutkan dulu Arabul Qahtaniyah, yaitu Arabul Janub atau Arab dari selatan, ya. Humul Arabul ladzi yantamuna, yang mana mereka mempunyai hubungan ila Ya'rab bin Qahtan, yang mana mereka mempunyai hubungan atau bersambung nasabnya kepada Ya'rab, namanya Ya'rab, ya. Kita sebutkan Arab, Ya'rab bin Qahtan. Nah, Qahtan ini dibilang Qahtaniyah, ya. Watanuhum al-asli, dan negara mereka pada asalnya adalah Yaman, ya, Yaman. Mereka tadinya dari Yaman. Wa qad tafarra'at qabailuhum, dan berpencar kabilah-kabilah mereka. Jadi mereka tadi besar, kemudian berpencar kabilah-kabilah mereka, golongan-golongan mereka. Summa hajaru ila manatikil ukhra adidatin, ya. Dan kemudian mereka berhijrah kepada negara-negara lain, teritori lain yang banyak, fil jaziratil arab, di dalam pulau Arab tersebut, ya. Wa min qabailihim, dan dari kabilah-kabilah mereka adalah kabilah Al-Azad wal Kindah, ya. Itu salah satu kabilah Qahtan. Itu tentang Qahtan. Sekarang wa amal Arabul Adnaniyah, dan sekarang Arabul Adnan, yang nanti dari cucu-cucu mereka lah lahir Nabi Muhammad SAW. Nah, Arabul Adnan itu hum abna'un Nabi. Nah, lihat di sini, mereka adalah anak-anak Nabi Ismail, ya. Jadi Ustaz terangin kemarin Ustaz terangin bahwasanya Nabi Ibrahim itu punya banyak anak, ya. Punya
banyak anak setelah melahirkan Nabi Ismail ya. Kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail dan istrinya ya, Hajar di situ. Kemudian Nabi Ibrahim pergi. Nah, kemudian banyak anak lagi, menikah dengan orang lain dan banyak anak. Nah, dari anak itu nanti ada Nabi Yakub, kemudian Nabi Yakub melahirkan Nabi Yusuf dan beberapa saudaranya. Nah, nanti dari saudara-saudara itu barulah ada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian juga Nabi Ibrahim melahirkan, nanti darinya lah ada kaum Ad, yang tadi kaum Hud, kaum Ad, kaum Samud, yang mana tadi adalah Arabul Baidah. Itu sisi dari anak-anak Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Yakub dan selainnya ya. Adapun dari jalur Nabi Ismail alaihissalam ya, nah, Arabul Adnan ini adalah anak-anak dari Nabi Ismail dan istri dari Nabi Ibrahim, yaitu Hajar ya, yang mana mereka ditinggalkan di padang pasir kisahnya, kemudian lari di antara Safa dan Marwah, kemudian mukjizat Nabi Ismail mengeluarkan air Zam-Zam. Nah, dari situ banyak orang ya. Waqad istautanu al-Hijaza tihamata wa tihamah ya, wa ghairihima minal manatik as-shimaliyah, dan mereka tinggal di Hijaz Arab ini. Hijaz ini Mekah Madinah ya. Wa tihamah, dan Tihamah nama negara juga. Wa ghairihima, dan di antara dua itu dari manatik as-shimaliyah, dari sisi negara-negara dari sisi Shimal ini adalah utara Arab. Wa ashharul qabaili al-adnaniyati qabilata Quraisyin wa Tamimin, dan yang paling terkenal dari kabilah Arab ini adalah, dari kabilah Adnan ini adalah kabilah Quraisy dan Tamim ya, ada Banu Quraisy dan Bani Tamim. Nah, dari Quraisy inilah nanti akan dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua suku ini dua suku yang terkemuka, dua suku yang kuat, dua suku yang terkenal, dua suku yang afdal ya, dua suku yang mempunyai keutamaan dari yang lainnya ya, Tamim dan Quraisy. Nabi Muhammad dari Quraisy ya, dan Tamim ini banyak yang terkenal seperti Syekh Muhammad Abdul Wahab At-Tamimi dan seterusnya. Itu dia tentang Arab ya. Kemudian yang kedua kita masuk kepada pembahasan halatus siyasiyah ya, halah atau keadaan politik pada di zaman Arab tersebut sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Hayya'a istiqrar wal quwwatul iktisadiyyati lil arabil al-janub al-fursata tatwiri hayatihim as-siyasiyah wa tanzimiha, yang mana di sini menyesuaikan ya, bahwasanya istiqrar, kekuatan dan penetapan orang-orang Arab itu tinggal di Arab itu disesuaikan oleh, jadi kekuatan dan ketetapan pencarian kehidupan mereka atau pencarian makanan di dalam kehidupan mereka itu disesuaikan dengan perkembangan kehidupan mereka sesuai politik dan hukum-hukumnya ya, di sisi selatan sini ya. Wa aqamu duwalan munazzamah ya, yang kemudian mereka membuat atau membuka negara-negara yang terhukum atau teratur ya di sisi politik. Di sisi politik ya, wa min ashhari hadhihi ad-daulah al-yamaniyah daulatu muayyan
dan Daulatul Ma'in ya. Di sini yang paling terkenal di negaranya adalah negara Ma'in, wa Daulatul Qadban, dan negara Qadban, wa Daulah Saba. Nah, Daulah Saba dan Daulah Hamir ini jauh nih sebelum Nabi Muhammad ya, bahkan sebelum Nabi Sulaiman ya. Di Arab ini, baik itu di Arab Qahtan ya, suku Arab Qahtan dan suku Arab Adnan, mereka berpencar kan, ada yang tinggal di Mekah juga dan seterusnya. Nah, dari sisi politik ya, mereka yang terkenal dari negara-negara adalah negara Ma'in, negara Qadban, dan negara Saba. Nah, yang mana Saba ini nanti ada dikisahkan Ratu Bilqis ya, Ratu Bilqis dari kerajaan Saba. Nah, yang mana nanti akan diutus kepadanya Nabi Sulaiman ya, dan negara Hamir juga, Hamir. Ya, kemudian yang pertama kita bahas satu-satu yaitu adalah Daulatus Saba. Apa itu dia Daulatus Saba? Negara atau kerajaan Saba fi hawali, di sekitar sanati alfin qablal milad ya. Jadi 1000 tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi mesti 1000 tahun lagi sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW itu udah banyak orang Arab, itu orang-orang Arab Badui ya. Yang disebut kaum Ad, kaum Samud udah selesai itu. Kemudian ada orang-orang Qahtaniyah dan Adnaniyah, ya, orang-orang Arab Badui di situ. Di antaranya adalah kerajaan Saba, yang mana ini mereka berdiri itu pada 1000 tahun 1000 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dhaharat fil Yaman, yang mana dia tumbuh sangat pesat. Kerajaan Saba ini di Yaman ya, ini orang Yaman ya. Daulatus Saba allati ja'alat min Madinatil Ma'rib asimatan laha, mana mereka menjadikan kota Ma'rib ini nama kota sebagai ibu kota bagi mereka ya. Waqad irtabata al-azdihar, maksudnya telah berkembang atau saling tumbuh perkembangan az-zara'iyyu, perkembangan cocok tanam mereka, dan iktisadiyah, dan pencarian mereka, perdagangan mereka, alladzi tamatta'at bihi Daulatus Saba, yang mana dinikmati oleh orang-orang Saba, yaitu baik mereka ini bisa bertani, bercocok tanam, dan bisa iktisadiyah, maksudnya berdagang ya. Bisa di Ma'rib, yang mana mereka mencoba mengeksploitasi, maksudnya mengepung atau menguasai Ma'rib ya. Waqad aqamahul yamaniyun li takhzinil miyatil amtar hatta yumkin istikhdamuha waqtal hajah, yang mana mereka pada Ma'rib ini mereka membangun, orang-orang Yaman ini dari negeri Saba ini, dari kerajaan Saba ini membangun tempat penyimpanan air ya, yang mana mereka bisa memakai air dari situ, jadi nggak ada khawatir kalau gersang dan seterusnya ya. Ketika membutuhkan mereka bisa memakai, itu dia. Kita lihat di sini, waqad tahaddatsa al-Qur'an, dan Al-Qur'an telah membahas tentang ini ya, tentang negeri Saba ini, tentang kerajaan Saba ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayatun jannatani an yamini wa shimalin ya. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayatun jannatani an yamini wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur ya. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayatun jannatani an yaminin wa shimalin ya. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur ya. Ya, di sini
bahwasanya sesungguhnya ada pada negeri Sabah ini di maskanihim, di tempat-tempat tinggal mereka, ada jannatani an yamin wa shimal. Jadi banyak jannat, maksudnya bustan, ada banyak taman-taman ya, dari sebelah utara dan timur, dari sebelah selatan dan utara. Jadi banyak. Maka kita bisa menyimpulkan bahwasanya mereka bercocok tanam ya. Qad kana li saba'in fi maskanihim ayatun jannatani an yamini wa shimal, ya, dari utara dan selatan. Kulum ya kulu mir rizqi rabbikum mashkuru lahu baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur, ya. Misalnya, makanlah dari rezeki yang diberikan oleh Tuhan kalian. Jadi rezeki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukurlah dengan negeri yang baik ini, yang bisa tumbuh banyak tumbuhan di situ. Wa rabbun ghafur, dan Tuhan yang Maha mengampuni. Ya, kama dzakara Al-Qur'an fi malakil Bilqis al-malakatal Bilqis. Kemudian Al-Qur'an juga mengisahkan tentang kerajaan Ratu Bilqis allati tazawwajat, yang menikahi Nabi Sulaiman, atau yang dinikahi oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, sebagaimana Allah SWT berfirman, wa makasa ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bih wa ji'tuka min saba'in binaba'in yakin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha arsun azim, ya. Di sini kemudian ini dikabarkan oleh burung Hud, ya. Ini dikabarkan oleh burung Hud, ini adalah firman Allah, yang mana Allah mengisahkan perkataan dari burung Hud kepada Nabi Sulaiman. Dan ada yang tinggal tidak jauh dari sini, ya. Dan saya mengetahui sesuatu yang terjadi tidak jauh dari negeri ini, ya. Dia berkata kepada Nabi Sulaiman, ya, dan saya mengetahui apa yang kamu tidak mengetahui, wahai Sulaiman. Dan saya datang dari negeri Sabah dengan, ya, kabar berita yang yakin, yang saya yakin karena saya melihat sendiri. Itu kata burung Hud. Sesungguhnya saya menemukan ada perempuan yang memiliki negeri Sabah itu. Dialah yang memiliki negeri Sabah dan kerajaan Sabah itu. Ada perempuan, ya. Wa utiyat, dan dia didatangkan kepada dia semua yang dia minta. Semua yang dia minta bisa didatangkan, ya. Wa utiyat min kulli syai', kecuali mulku Sulaiman, ya. Dia mempunyai beberapa kerajaan di negeri Sabah itu, kecuali mulku Sulaiman, kecuali kerajaan Sulaiman. Walaha arsun azim, dan dia mempunyai ars atau singgasana yang besar. Itu dia tentang negeri Sabah. Yang jelas kekayaannya negeri Sabah ini, ya. Wahawali sanatu mi'atain qabla milad, dan sana atau 200 tahun, tadi 1000 tahun, ya, 1000 tahun. Sekarang 200 tahun sebelum kelahiran, makin dekat, ya. 200 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saqatat daulatus Saba'in, jatuhlah kerajaan Sabah ini, jatuh, runtuh, maksudnya dikalahkan, ditaklukkan. Ba'da anharu, maksudnya dia bukan kalah karena perang, ya, akan tapi karena peristiwa alam, yaitu ba'da anhara saddu ma'ribil ladzi kana yunammi zira'ah wal khashab, ya, yang mana pada saat itu di Sabah itu bendungan yang di Maghrib itu, yang tempat menampung air itu sakot, hancur, dan sungai-sungainya itu hancur dan meluap dan tumpah dan hilang, ya. Yang mana mereka berasal, cocok tanam mereka, pengaliran air mereka untuk tanaman-tanaman mereka dari situ. Jadi mereka nggak bisa bercocok tanam lagi dan tidak ada bahan makanan. Maka di sini jatuhlah jadi miskin kerajaan
Saba, ya. Fahajar ahlul Yaman, kemudian ahlul Yaman dari orang-orang Saba itu pergi, ya, udah nggak bisa lagi dipakai nih negerinya karena nggak ada bendungan lagi, pergi mereka, ya, ila manatikil ukhra, kepada negara-negara lain, tempat-tempat lain, ya. Wa min qabailati hajarat minal Yaman, dan dari kabilah di antara kabilah yang hijrah dari Yaman, ya, itu adalah kabilah Al-Azad, sudah kita sebutkan tadi, ya. Kita sebutkan tadi kalau nggak salah, dari orang-orang Qahtan ini Al-Azad, yang mana dia adalah suku Aus, yang mana suku Aus ini adalah penghuni kota Madinah pada saat Nabi Muhammad SAW sudah lahir, ya. Ya, ada kita sebut Aus dan Khajrat, ya. Aus ini dia orang Madinah, dan yang mana dia tinggal di Madinah, dan Khajrat ini adalah kabilah yang tinggal di Madinah, ya. Allazi istautanul Madinatul Munawwarah, yang mana mereka tinggal pada Madinah Munawwarah, wasummu ba'dal Islam Ansor, ya. Kemudian mereka dinamakan oleh Nabi setelah Islam Ansor. Tadi ya, namanya adalah kaum Aus dan Khajrat, kemudian menjadi berubah nama menjadi Ansor. Kemudian kita lanjutkan Daulatul Hamir, tadi Daulatul Saba, ya. Kemudian Daulatul Hamir yang terbesar juga yang dari orang-orang Qahtan dan Adnan ini, ya. Daulatul Hamir itu ketika jatuhnya, runtuhnya orang-orang Sabah ini, ya, kerajaan Sabah ini, ya, maka terbangunlah kerajaan yang lain. Setelah satu runtuh, maka bangun yang lain, ya, bangun kerajaan yang lain. Tilka hiya Daulatul Hamir, yang dinamakan Daulatul Hamir, ya. Tadi kalau kerajaan Sabah, sekarang kerajaan Hamir, ya. Wa qad hakamat hadhihi daulatu min sanati 115 qabla milad, yang mana Daulatul Hamir ini berdiri atau jaya pada tahun 115 sebelum kelahiran. Tadi 1000 sebelum kelahiran, sekarang habis itu 200 sebelum kelahiran, sekarang 115, semakin dekat dari kelahiran Nabi Muhammad SAW, ya. 115 sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, ya. Wamtadda hukmuha, dan terus berkepanjangan, ya, berdirinya kerajaan atau negara Hamir ini sampai terus berdiri sampai tahun 500 sampai tahun 525 atau khamsamiyah wa khamsa wa isrin Masehi, ya, sampai Masehi, yang mana penduduknya dari suku Hamir ini adalah orang-orang Yahudi, ya. Itu dia, dari orang-orang Yahudi. Nah, Sabah ini dia mengikuti akidah Nabi atau dari mengikuti ratunya, yaitu mengikuti dakwah Nabi Sulaiman, ya. Kemudian ada yang Nasrani juga dan ada yang Yahudi, ya, karena sudah ada di situ anak-anak dari Nabi Yakub, dari Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya, yang mana lahir dari situ adalah Yahudi dan Nasrani. Nah, dari Daulatul Hamir itu adalah penduduknya kebanyakan mayoritasnya adalah Yahudi, ya. Wa ashharu muluki hadhihi daulah Yusuf Zunawas allazi ta'assaba lil Yahudiyah, yang mana dan pembesar yang paling terbesar atau yang paling terkenal dari raja dari kota Hamir atau negara Hamir ini adalah namanya Yusuf bin Nawas. Yusuf bin Nawas ini siapa? Yang mana dia adalah raja yang sangat yang tegas dan kejam, yang mana dia ta'assub atau berpegang teguh dengan keyakinan Yahudi, ya, berpegang teguh dengan keyakinan Yahudi, ya. Kemudian mereka memerangi orang-orang Nasrani. Jadi dahulu sebelum ada Islam, Yahudi dan Nasrani ini udah konflik, bersengketa. Yang duluan bikin masalah atau duluan biang keladinya adalah Yahudi, yang mana mereka
memaksa orang-orang Nasrani untuk masuk ke dalam Yahudi dengan membunuh-bunuh dan membantai-bantai orang Nasrani, ya. Di mana dia? Di Najran. Najran ini adalah Najran, ya. Kemudian mereka orang-orang Daulatul Hamir ini, ya, orang Yahudi ini ingin yujbiruhum, ingin memaksa mereka untuk memeluk agama Yahudi. Falamma rafadu, ya, ketika mereka bersengketa tidak mau, nah orang-orang Nasrani enggak mau dipaksa, ya, syaqqalahum ukhdud, maka mereka membuat menyiksa, ya. Jadi orang-orang Yahudi ini udah menang, ya. Nah, ada yang mau dipaksa masuk Yahudi, enggak mau orang-orang Nasrani ini. Jadi mereka membuat ukhdud, parit-parit, ya, fil ard, di atas bumi. Jadi membuat parit-parit, kemudian melemparkan di situ orang-orang yang tidak mau itu. Jadi dikubur hidup-hidup, ya, atau dibakar kemudian dikubur, dibakar di dalam lubang itu. Kalau negara kita ada lubang buaya, tapi itu nggak dibakar, cuman dibuang saja mayat-mayat para pahlawan ke dalam situ. Kalau ini habis dibakar baru dibuang situ, enggak dibuang dulu baru dibakar, atau ditaruh di lubang itu baru dibakar semua yang ada di dalam lubang itu. Itu adalah pada tahun 534 Masehi, yang mana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya, Allah SWT berfirman, ya, di dalam surat Al-Buruj, ya, wan nadhiratil waqud, ya, wan nadhiratil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Ya, dari sini an-nadhiratil waqud, yang mana mereka membakar atau membuat api yang besar untuk orang-orang Nasrani ini, ya, yang mana dibakar di dalam ukhdud, di dalam parit-parit tersebut. Kemudian mereka menyaksikan di sisir, di atas lubang situ, di pesisir samping-samping lubang itu orang-orang Yahudi menonton mereka terbakar. Itu dia. Idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'mini syuhud. Dan Allah mengatakan bahwasanya mereka tahu apa yang mereka lakukan kepada orang-orang mukmin. Maksudnya orang Nasrani itu adalah orang mukmin dulunya. Kenapa? Karena belum ada dakwah Nabi Muhammad dan masih mengikuti agama yang murni kepada Nabi Isa. Jadi mereka dibilang mukmin oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sedangkan Yahudi dia adalah pengikut orang Nabi Musa, ya. Akan tetapi orang Yahudi ini sering bahkan membunuh nabi-nabi, sering membangkang kepada Nabi Musa, kepada Nabi Harun, bahkan membuat konflik di atas bumi, ya. Bahkan menyiksa orang-orang Nasrani yang mana tadinya diam-diam aja dia buat masalah duluan kepada Nasrani. Itu dia orang Yahudi, ya. Bahkan sampai sekarang Yahudi memang bikin masalah terus, ya. Lihat di situ di Palestina, ya, itu semua adalah ulah-ulah orang Yahudi. Memang Yahudi disifatkan dari dulu memang begitu, ya. Makanya Nazi itu, ya, atau Hitler Jerman itu dia menjadi musuh, ya, salah satu musuh terberat orang Yahudi karena dulu dibantai orang Yahudi oleh Jerman atau Nazi tersebut. Nah, wa mana qaum minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid, dan mereka tidaklah membakar orang-orang Nasrani itu kecuali karena mereka beriman kepada Allah, ya. Jadi sama, ya, mereka memang benci kepada orang yang beriman, ya. Jadi mereka benci kepada yang mana Nasrani pada zaman dulu itu masih beriman, ya, dan mereka membakar orang-orang yang beriman pada waktu itu, ya. Nanggung, ya, kita lanjutkan. Jadi kita sekarang di buku ini fokusnya ke tarikh saja, ya. Tarikh, bukan fokus kepada bahasa. Jadi nggak perlu kita jawab-jawab, kita cukup tarikh. Nanti Ustaz tanya soalnya pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, karena kita juga pelajarannya sejarah, ya kan. Nah, itu dia. Nanti kok soalnya baru kita bahas sedikit-sedikit, ya.
Sebab-sebabnya kita bisa baca di sini semua. Ya, yang penting kita paham dari bahasa Arab tersebut. Ya, tadi yang mengatakan burung hudhud, ya burung hudhud. Nah, kita lanjutkan. Kemudian waqad fataha hadzat ta'assub, dan orang-orang Yahudi ini yang ta'assub ini mereka banyak membuka pintu-pintu Yaman, ya, untuk masuknya orang-orang, untuk masuk ke dalam orang-orang Habasyah. Jadi dari Yaman mereka membuka Yaman, jadi orang-orang Daulatul Hamil ini masuk ke Yaman untuk memaksa orang-orang Habasyah, yang mana orang-orang Habasyah itu adalah orang-orang Nasrani, ya, yang mau dipaksa kepada mereka dan menyiksa mereka jika tidak mau masuk ke agama Yahudi. Itu dia. Wazalika anna, kemudian setelah itu wazalika anna Imbiratur, ya, Imbiratur itu adalah kaisar Rum, kekaisaran Rum ini, yang mana dia namanya Al-Jausatain, yang mana dia adalah seorang Nasrani, ya, dia adalah salah satu kaisar Rum, yaitu dia adalah salah satu kaisar Rum yang mana melihat fenomena orang-orang Nasrani ini dibantai oleh orang Yahudi. Hina alima bima fa'ala Zunnawas bin Nasara fi Najran talaba min Najasih. Nah, orang Rum ini gedek juga atau marah melihat orang-orang Yahudi yang enaknya membantai-bantai orang Nasrani. Maka ketika melihat si Nawas ini, ya siapa tadi, Yusuf bin Nawas ini, dia menyiksa-nyiksa orang Nasrani, maka si Kaisar Rum ini, Jausatain ini, dia meminta kepada Najasyi. Najasyi ini adalah raja dari Habasyah. Maka kita tahu nanti Raja Najasyi ini banyak, ya. Raja Najasyi ini banyak. Nah, nanti ada juga yang hidup pada zaman Nabi namanya Raja Najasyi, tapi itu bukan aslinya, tapi dia namanya juga Raja Najasyi. Sama seperti Firaun itu banyak, tapi itu bukan nama asli, ya. Begitu juga Raja Najasyi itu banyak, tapi bukan nama asli. Yang mana nanti pada zaman Nabi ada yang beriman kepada Nabi, yaitu Raja Najasyinya sendiri. Dan sekarang ada Raja Najasyi sebelumnya, ya, yang mana dia adalah pemilik atau raja dari kota Habasyah atau negeri Habasyah, ya. Ya, jadi orang Kaisar Rum ini memerintahkan atau meminta kepada Raja Najasyi, yang mana dia adalah orang Ansor, ya, untuk menolong orang-orang Nasrani, untuk menolong saudara-saudara mereka, ya, di luar Habasyah ini yang sedang disiksa oleh orang-orang Yahudi. Ayakzul Yaman, untuk dia menyerang Yaman, yang mana bertepatan di situ, tinggal di situ orang Bani Daulah Hamil itu, ya, orang-orang Yahudi itu, ya, untuk diserang juga orang Yahudi itu. Wa yu'aqibu malikah alladhi qatala Nasara bin Najran. Fa'arsala Najasyi jaisan harabal malik. Nah, untuk mengiqab atau menghukum mereka yang telah menyiksa orang-orang Nasrani di Najran, ya, nanti orang-orang Nasrani di Najran yang disiksa oleh orang Yahudi. Nah, Raja Habasyah ini ingin menyerang Yahudi untuk apa? Untuk menghukum atas perbuatan mereka telah menyiksa orang Yahudi. Kemudian Raja Najasyi ini mengirim bala pasukan Jais, ya, atau pasukan untuk menyerang kerajaan Yaman, untuk menyerang kerajaan Yaman Nawas ini, ya, Yusuf bin Nawas ini. Dan setelah itu kalahlah orang Yaman, orang-orang Yahudi itu, dan bebaslah Yaman dari Yahudi. Begitu juga bebaslah orang-orang Nasrani yang disiksa itu, ya. Ya, kemudian istihad al-ahbas, ya, orang-orang Habasyi ini istihad, ya, semakin kuat, ya, di dalam semakin setelah kalahnya orang Yahudi, orang Nasrani ini semakin kuat dalam mensyiarkan atau menyampaikan agama-agama Nasrani di Arab, ya.
Fabana kabiruhum Abrahah. Nah, barulah masuk ke Raja Abrahah, yang mana kita tahu Abrahah ini adalah pemimpin pasukan bergajah pada saat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nah, pasukan Abrahah ini sebelum lahir Nabi, dia membangun gereja. Kanisah itu adalah gereja, ya, tempat penyembahan orang-orang Nasrani yang sangat besar, ya, yang disebut Qulais di Yaman, ya, atau di Habasyah, ya, di Habasyah ini, ya, di Habasyah ini. Nah, wa zayyanaha bizahab, dan Qulais ini atau namanya gereja ini dipahat atau dihias dengan apa? Dengan zahab, dengan emas dan perak, sangat mahal berarti, ya. Wa yugriyal Arab, ya, untuk membujuk, ya. Sudah dia sangat bagus untuk membujuk orang-orang Arab, yang mana orang Arab itu dia adalah menyembah berhala atau menyembah Mekah, ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya, ada yang masih mengikuti agama Nabi Ismail, yaitu Hanafiyah, yaitu mengikuti menyembah Allah Subhanahu wa taala, akan tapi mereka banyak kesyirikan, ya, yang mana nanti akan diperangi oleh Nabi Muhammad karena kesyirikan itu, ya, nggak tauhid uluhiyah mereka. Nah, itu dia. Jadi tapi mereka tetap tawaf di Ka'bah. Kenapa? Karena itu adalah peninggalan Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah itu. Nah, kemudian Abrahah ini memaksa atau membuat mereka, menarik perhatian mereka dengan gereja yang dilapisi oleh emas dan fiddah itu, atau perak itu, untuk haji ke gereja itu, jangan ke Ka'bah lagi, ya. Jadi Abrahah menyuruh orang-orang Ka'bah ini, orang-orang Mekah ini haji atau tawaf di gereja itu, Qulais itu, bukan di Ka'bah. Itu dia, ya. Nah, ghairu annal Arab lam yuqbilu ala nasraniyah wa sakhira min amalil Abrahah, ya. Kemudian orang-orang Arab ini tidak menerima dakwah dari orang-orang Nasrani, yaitu Abrahah, yaitu Habasyah, ya, dan menentang, ya, dari perbuatan Abrahah ini, ya. Wazaba ahadul A'rab ilal kanisah wa dan nasah. Nah, saking marahnya orang Arab ini disuruh tawaf ke gereja mereka, bukan ke Ka'bah lagi. Ada satu pemuda Arab yang nyusup ke negeri Habasyah dan mengotori gereja yang dilapisi emas dan perak itu dengan kotoran. Maka dengan itu marahlah Raja Abrahah, ya, marah dan bertekad untuk menghancurkan Ka'bah, karena tahu dia ini perbuatan orang-orang Mekah nih. Nah, jadi dia marah, ya. Fahajaza, maka dia mempersiapkan jaisan, ya, pasukan untuk menaklukkan, ya, hailan, untuk menaklukkan jaisan, dia mempersiapkan jais atau pasukan yang dibesarkan atau yang dikuatkan atau mempunyai ambasadornya atau tokohnya atau pembesarnya itu adalah gajah, ya, filun khotmun, ya, gajah, ya, gajah yang besar, bukan gajah kayak kita kecil-kecil, gajahnya besar, itu dia. Yang mana jais ini didepankan atau pasukan-pasukan depannya itu bergajah atau mendarai gajah. Nah, nama gajahnya Mahmud kalau nggak salah, ya. Nama gajahnya Mahmud, nggak disebutkan sini, ya. Nah, kemudian akan tetapi Abrahah ini nggak bisa menyerang Ka'bah. Kenapa? Karena tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan Allah menahan gajah mereka tidak mau lewat, tidak mau jalan. Jadi gajahnya duduk dan nunduk. Ketika menghadap Ka'bah dia nggak mau jalan, nunduk. Ketika diarahkan ke selain Ka'bah dia jalan, mau lari. Habis itu ketika diarahkan ke Ka'bah lagi dia tidak mau jalan. Itu karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
dan Allah akan mengazab mereka di tempat itu, ya, ketika mereka gajahnya nggak jalan, jadi mereka macet di situ. Ya, tadinya mau menuju Ka'bah jadi macet, diam di situ pasukan-pasukan itu. Ya, Allah akan menyelamatkan Ka'bah karena itu adalah bangunan dari Nabi Ibrahim. Kemudian warsala ala Abraha, dan Allah mengutus kepada Abraha, yaitu adalah pasukan burung, ya, burung ababil yang membawa, ya, di paruh dan tangan mereka, ya, hijarah atau batu-batu dari sijil, neraka sijil. Fahalaka ma'zamul jais, maka hancurlah, ya, semuanya tanpa ada yang tersisa, dari rajanya, gajahnya, binatangnya, ibu-ibunya, tukang jualannya, ya, perempuannya, semuanya mati, ya, dijatuhkan batu-batu dari dari neraka sijil itu, dengan ketika menyentuh kepalanya bolong sampai pantatnya, sampai bawahnya, ya. Yang mana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul, maka mereka menjadi seperti daun yang bolong-bolong dimakan ular. Nah, kemudian summa istata'a Saifu bin Ziyazan, kemudian tumbuhlah dari orang hamil ini yang masih di negara dia nggak ikut pasukan itu, yaitu namanya Saif bin Ziyazan. Saif bin Ziyazan salah satu pembesar dari orang hamil ini. Oh, ya, dia bukan dari orang Habasyah, ya, bukan dari kerajaan Abraha, akan tapi dari Hamir, Daulatul Hamir, berarti orang Yahudi yang dulu menaklukkan Nasrani, kemudian ditaklukkan oleh Habasyah, ya, Raja Habasyah. Kemudian dia ada pembesar lagi di orang-orang Yahudi itu, namanya Saif bin Ziyazan, ya. Kemudian dia menjadi pembesar untuk balas dendam. Jadi tabiat Yahudi ini dia selalu balas dendam, dia berbalas dendam kepada Habasyah, ya. Dia mengusir Habasyah, membunuh-bunuh dan mengusir Habasyah dari Yaman. Jadi dia ingin merebut Yaman lagi, ya, yang mana tadinya dia menyiksa orang Nasrani itu, dia ingin merebut lagi. Udah dibantai sama Habasyah, dia ingin merebut lagi. Wa dzalika bi musadatil Fursi. Nah, ya, dan Yahudi ini ditolong oleh Persia, paham ya? Yahudi ini ditolong oleh Persia, sedangkan Habasyah ini tadi sekutunya adalah Romawi, ya, Romawi yang minta tolong untuk membantu orang Nasrani yang dibantai tadi. Akan tetapi Saif bin Ziyazan ini dia dibunuh oleh orang-orang Habasyah, ya. Maka, ya, setelah dibunuh oleh orang Persia. Jadi Persia ini dia mempunyai makar, udah berencana sama-sama atau bersekutu untuk membunuh atau menaklukkan Habasyah. Malah setelah menang, ya, ketuanya Saif bin Ziyazan ini dibunuh oleh Persia itu sendiri. Jadi Persia licik juga, ya, mempergunakan orang Yahudi. Kemudian barulah dia dibunuh untuk agar Persia ini bisa menguasai Yaman. Jadi Yaman ini tadinya adalah Persia, ya. Nah, kemudian dikuasailah kuasailah Yaman oleh Persia, ya. Kemudian berpalinglah kekuasaan Yaman ini kepada kerajaan Persia, ya, dan menjadilah Yaman ini selalu di tangan Persia sampai zuhurul Islam, sampai munculnya Islam, yaitu lahir Nabi Muhammad SAW. Jadi pada saat peristiwa gajah tadi itu Nabi Muhammad sudah lahir, ya. Kemudian terus baru Persia dimiliki oleh baru Persia merebut Yaman, barulah Nabi Muhammad 40 tahun barulah muncul Islam, syiar-syiar Islam, ya. Wa kana akhiru man tawallaha minal Fursi, dan raja terakhir yang memegang Yaman adalah Al-Wali Bazan, yang namanya Bazan, alladzi, yang mana disadarkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya
dia diberikan hidayah untuk masuk Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia memeluk Islam. Itulah dia tentang sejarah Arab sebelum Islam. Paham ya? Kalau nggak paham silahkan diulang-ulang kisahnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis karena waktunya sudah selesai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.